Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan materi kita untuk mata kuliah manajemen rekayasa ini dengan materi lanjutan, yaitu tentang pembahasan pembuatan kurva schedule atau kurva S atau schedule kurva S. Disebut schedule kurva S karena grafik ini bentuknya linier. Terjadi pada schedule tersebut harus menyerupai huruf S, jadi makanya disebut dengan kurva S. Ya, hal ini terjadi karena ada 3 tahapan yang akselerasi yang berbeda di 3 keadaan, di mana di tahapan pertama di pekerjaan persiapan akselerasi presentasi pekerjaannya berjalan lambat. Jadi maksudnya di kerjaan persiapan itu masih persiapan bahan, persiapan alat, terus penyediaan listrik kerja mungkin kalau di suatu proyek itu, terus masang pagar pengaman, mungkin di situ pembentukan badan jalan masuk lokasi proyek dan seterusnya, sehingga cenderung progres daripada pelaksanaan kerjaannya berjalan lambat. Yang kedua, pada tahapan yang kedua, pekerjaan konstruksinya akselerasinya relatif cepat dengan bobot-bobot yang cukup tinggi gitu ya, dimana pekerjaan di konstruksi ini mungkin sudah mulai ada pekerjaan pembetonan, mungkin sudah pekerjaan ada pasangan dinding, sudah itu pekerjaan atap dan seterusnya. Ini contoh untuk pekerjaan konstruksi gedung gitu. Jadi bobot-bobot itu secara otomatis dia akan naik dengan cepat gitu. Dengan naiknya bobot otomatis akan mempercepat daripada progres atau bobot pekerjaan. Dan pada waktu pekerjaan finishing juga akan melambat lagi, karena dalam proses pekerjaan finishing itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara finishing itu dengan kecepatan yang intensitasnya jauh menurun gitu. Nah, ini adalah bentuk dari kurva S yang sudah jadi. Ini bisa kita lihat antara prestasi kerja dengan waktu. Di situ pekerjaan persiapan jelas dia cukup melandai, kemudian di proses pelaksanaan konstruksi dia cenderung naik dengan cepat, kemudian di proses finishing melandai lagi. Itulah sebabnya kenapa dikatakan kurva S, karena di awal, saya ulangi lagi, di proses awal persiapan cukup lambat, kemudian cepat karena adanya bobot pekerjaan, terus item pekerjaan yang nilainya besar-besar itu pada waktu proses pelaksanaan konstruksi. Sementara di pekerjaan finishing melandai lagi, ya namanya pekerjaan finishing, kita nggak bisa diburu-buru, kira-kira begitu kan, akan untuk ngejar kualitas atau kerapian daripada pekerjaan gitu. Sementara bobot-bobotnya sudah terserap pada waktu pelaksanaan konstruksi. Ini fungsi daripada kurva S itu adalah pengendalian dan monitoring. Jadi untuk mengendalikan dan memonitor daripada kemajuan kerjaan atau lingkup kerjaan per minggu. Jadi kita bisa kontrol dengan adanya kurva S itu, kita lihat bagaimana perkembangan pekerjaan setiap minggunya, berapa persen terjadi deviasi atau tidak dan seterusnya. Kemudian dengan adanya evaluasi prestasi pekerjaan per minggu, ini membandingkan prestasi yang real itu tadi, yang real dengan prestasi rencana yang ditentukan gitu dalam schedule, dalam schedule kurva S itu sendiri gitu. Terus untuk menyusun schedule itu sendiri, kurva S itu komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam schedule kurva S, yaitu yang pertama adalah harga dan volume total satuan pekerjaan dari RAP. Jadi kita harus tahu harga dan volume total dari satuan pekerjaan, sudah itu nilai bobot satuan pekerjaannya. Jadi masing-masing misalnya
pekerjaan misalnya pembetonan, misalnya beton mutu K225 nilainya berapa, jadi dari total nilai itu dibagi dengan jumlah seluruh dikalikan 100% akan dapat bobot untuk harga satuan pekerjaan. Juga nilai bobot untuk tiap kelompok pekerjaan, maksudnya untuk sub-sub pekerjaan, ada pekerjaan pasangan, ada pekerjaan dinding, ada pekerjaan beton dan pembersihan dan seterusnya, itu harus ada nilai-nilai pembobotan masing-masing pekerjaannya. Ini adalah skema penyusunan daripada kurva S sendiri. Yang pertama dasarnya adalah volume dan harga satuan pada rak, ya. Sudah itu kita tentukan dulu bobotnya masing-masing harga satuan pada rak itu, nilai bobot tiap bagian. Sudah itu kita nilai bobot tiap kelompok pekerjaan, sub-sub bidang sub-sub pekerjaannya. Jadi saya bilang tadi mana pekerjaan ini, mana pekerjaan ini, kita tahu nilai tiap-tiap kelompok pekerjaannya, apakah pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur dan seterusnya, mechanical, electrical dan seterusnya. Ini untuk pekerjaan gedung misalnya. Terus bar chart sebagai pembentuk kurva S-nya. Nah, itu untuk akhirnya daripada pembuatan kurva S itu. Ini skemanya seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pokok bahasan dengan dokumen perencanaan, ya. Jadi kurva S kita tutupkan sampai di situ. Nanti kita lanjutkan dengan dokumen perencanaan, apa saja yang harus dipersiapkan pada waktu mau menyiapkan dokumen perencanaan, komponen-komponennya dalam perencanaan itu apa saja yang jadi komponen dalam dokumen perencanaan yang pertama adalah rancangan desain. Kita harus tahu dulu rancangan desainnya seperti apa terkait dengan misalnya hasil survei dan pengukuran, terus soil test atau tes tanahnya, misalnya untuk sondirnya seperti apa, data-data tanah, daya dukung tanahnya seperti apa, apakah siap untuk dibangun atau tidak. Nah, ini data-data itu harus kita peroleh pada saat kita mau merancang untuk rancangan desainnya. Terus analisis struktur juga perlu dikaji gitu, apakah dimensi kolom, dimensi balok atau dimensi apa itu istilahnya untuk ukuran pondasi tapak, slope dan seterusnya memenuhi persyaratan atau tidak. Kita ujikan dulu apakah jumlah maupun ukuran dimensi kolom sudah memenuhi persyaratan, sudah melalui perhitungan yang baik. Jadi ketika kita sudah memperoleh data-data yang perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk sebuah rancangan desain, baru kita lakukan untuk pendesainan atau penggambaran daripada struktur itu sendiri. Terus engineer design atau gambar kerja. Nah, ini gambar kerja itu adalah sebelah lanjutan daripada analisis struktur. Jadi ketika analisis struktur sudah selesai dilaksanakan, kita adakan laku pendesainan gitu. Setelah itu baru kita gambar. Jadi jangan sampai gambar sudah jadi baru melakukan analisis struktur. Jadi tahapannya ya kita adakan analisis struktur dulu, baru kita mengadakan engineer design gitu. Jadi engineer design itu melalui analisis kajian dulu terkait kekuatan struktur baik terhadap beban yang bekerja maupun terhadap beban-beban lain seperti gempa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain itu dalam perencanaan yang terpenting adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Ini juga harus kita persiapkan selain rancangan desain sendiri gitu. Jadi dalam persyaratan itu ada DRKS itu yang harus kita persiapkan adalah persyaratan administrasi, bagaimana administrasi proyek, persyaratan umum, persyaratan bahan, jadi persyaratan pekerjaan, semua harus dituangkan ke dalam rencana kerja dan syarat-syarat. Bagaimana bahan yang harus digunakan, bagaimana persyaratan pekerjaan harus dengan metode seperti apa gitu, itu harus dituangkan ke dalam rencana kerja dan syarat-syarat, sehingga pada waktu pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi penyimpangan terkait dengan administrasi, terkait dengan persyaratan umumnya maupun persyaratan bahan dan metode pekerjaannya.
Yang ketiga adalah rencana anggaran biaya atau engineer estimate. Engineer estimate ini adalah suatu perhitungan rencana anggaran biaya maupun hasil rencana gambar kerja yang dihasilkan oleh seorang konsultan perencana, boleh dikatakan begitu. Dalam daftar anggaran biaya sendiri itu apa yang harus dipersiapkan, apa saja yang masuk dalam rencana anggaran biaya. Jadi sudah memang bukan rahasia lagi. Dalam penyusunan rencana anggaran biaya terjadi 5 komponen. Yang pertama adalah rekapitulasi biaya. Jadi setiap setiap menganggarkan suatu pekerjaan proyek harus dalam menghitung rencana anggaran biaya harus terdiri dari rencana anggaran biaya, ya, harus terdiri dari rekapitulasi biaya, terus hitungan volume dan harga satuan pekerjaan, harga satuan upah tukang dan tenaga kerja, harga satuan bahan dan material, analisa harga satuan pekerjaan. Nah, inilah semua yang harus masuk ke dalam rencana anggaran biaya. Lingkup kegiatan untuk masing-masing dokumen perencanaan dimulai dari survei dan pengukuran berupa kegiatan pengukuran survei. Terus tadi itu ada soil test atau tes tanah berupa kegiatan pengeboran tanah untuk mengetahui kekuatan daya dukung tanahnya, kedalaman tanah dan lain-lain, di mana daya dukung tanah mampu nahan beban yang bekerja di atasnya itu seperti apa. Kemudian analisis dan perhitungan struktur juga harus dilakukan, bagaimana menganalisis kekuatan dari masing-masing komponen dalam struktur yang ada dalam proyek tersebut gitu. Jadi terus engineer design berupa gambar rancangan desain dari hasil perhitungan analis tadi. Kita melakukan engineer design berupa gambar rancangan detail berupa detail struktur, mechanical, electrical dan seterusnya. Kemudian bagian proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan pelaksanaan bagannya adalah yang pertama adalah rancangan desain. Rancangan desain sudah itu kita adakan rencana kerja dan syarat-syarat. Sudah kita menyiapkan rencana desain, kita merencanakan rencana kerja dan syarat-syaratnya seperti apa untuk menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek itu sendiri gitu. Jadi kita ada keterkaitan antara rancangan desain dan rencana dan syarat-syarat dalam menentukan rencana anggaran biaya. Jadi rencana anggaran biaya itu dipengaruhi oleh bentuk desain, ya, dari bentuk desain juga dengan rencana kerja dan syarat-syarat atau spesifikasi kerja atau RKS bahasanya. Jadi di situ RAP itu baru bisa terbentuk ketika kita mengetahui rencana kerja dan syarat-syarat, juga mengetahui desain struktur atau desain bangunan yang akan dilaksanakan pada suatu proyek. Kemudian baru proses pelaksanaan daripada pekerjaan. Demikian presentasi kami yang masalah kurva S dan perencanaan, desain perencanaan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya pada pertemuan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.